Commercial breaks dulu guys. Oke, Mr. K tahu banyak dari kalian yang gabut di kala pandemi ini dan suka main game kan buat ngisi kegabutan dan terkadang bingung mau top up tapi gak tahu caranya atau males dengan pajak dari Play Store. Tenang, Mr. K ada solusi jitunya. Cukup ketik aja vouchergame.id di Google ya. Ulangi, vouchergame.id. Kalau udah, kalian bisa lihat-lihat dulu mau top up game apa. Contohnya Mr. K ini, mau top up game mainstream, Mobile Legend. Sebuah game buat ngelatih kesabaran untuk tidak misuh. Dan cara top up di vouchergame.id pun sangat mudah guys. Cukup klik game yang mau di top up, pilih mau top up berapa. Kalau udah, klik aja mau bayar pakai apa. Semua pembayaran ada, GoPay, Dana, OVO, ATM, Janda. Kalau udah, masukin ID game kamu, nomor WA, email, buat konfirmasi, dan klik beli sekarang. Wus, tunggu kurang lebih 1 menit, Diamond masuk, cek akun, play, let's go to Top Global Ruby. So, jangan lupa top up tercepat termurah hanya di vouchergame.id, bukan yang lain. It's really recommended from Mr. K sendiri. Dan BTW jangan lupa add ID Mr. K, barangkali kita bisa mabar bareng bersama buat kalah. See you in the next commercial break, oke? Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di konten paling fast yang paling ditunggu-tunggu fans One Piece. Well, karena manga One Piece chapter 1020 versi manga plus udah rilis, monggo without continue long again. It's time to new chapter, oke? Let's go, baby! Judul chapter 1020, Robin melawan Black Maria. Awal baca judulnya saja, Mr. K udah tertarik akan dua hot oppa yang bakal saling gabres akan mendapatkan flashlight. Oke, di cover judul diisi oleh Denjiro yang sedang istirahat santuy, Lesean ditemani Mings Macan. Keduanya Lesean sampai tertidur lelap. Denjiro pun sampai bermimpi makan tempura. Padahal aslinya dia cuma makan rambut kerennya. Seperti biasa, there's no meaning in this cover karena bukan cover story. Ini hanyalah cover judul requestan dari fans kepada Oda Sensei. And now ke menu utamanya. Chapter dimulai di atas tengkorak Pulau Onigashima, menampilkan hibrid Kaido dan hibrid Yamato sedang duel. Nah, dalam duel ini terkuak kalau buah iblis Yamato merupakan buah iblis mythical Zuan Inu Inu no Mi model Oguchi no Makami. Menurut catatan Wikipedia, Oguchi no Makami merupakan dewa serigala penjaga di mitos Jepang sana. Sangat sesuai dengan apa yang diungkapkan Kaido kalau buah iblis mythical Zuan Yamato adalah dewa pelindung Wano. Tentunya memang menyakitkan bagi Kaido ketika tahu buah iblis yang susah didapatkannya itu malah dimakan oleh anaknya yang sangat fanatik pada Oden, membuat Kaido sakit hati. Sebelum lanjut, Mr. K jelaskan sedikit ada alasan kenapa Kaido sakit hati buah iblis mythical Zuan Inu Inu no Mi Oguchi no Makami dimakan oleh Yamato. Maksud Kaido di manga gak cuma tentang Yamato yang fanatik Oden ya, melainkan karena Oden merupakan mimpi buruk Kaido. Mengingat kalau kita flashback di momen akhir hayat Oden, Kozuki Oden bakal menemani Kaido sampai kapanpun walau Oden akan mati sekalipun. Dan kalau dihubungkan dengan Yamato yang makan buah iblis Oguchi no Makami, emang sangat connect gitu. Kalau sosok Oden seperti masih hidup saja dan masih menghantui Kaido hingga saat ini. Apalagi ditambah fakta real kalau Yamato menolak takhta kekuasaan yang diberikan Kaido padanya. Yamato cuma ingin membuka negeri Wano dari belenggu Kaido dan membebaskan negeri ini sebebas-bebasnya agar bisa terbuka dengan negeri lain. Wes plak karo Kozuki Oden TKT. So intinya di sini kita hanya bisa menantikan sejauh mana Yamato bisa menahan Kaido sampai Bakasencho datang membantu Yamato. Semoga sih ada plot menarik yang udah disiapkan Odachi sih, biar duel final Kaido yang pastinya bakal ngelawan Luffy jadi epic se-epic-epicnya. Oh iya, di sini wujud hibrid Yamato memberikannya kemampuan bisa menembakkan api dari mulutnya. Sangat interesting sih. Cuma sayang, Mr. K gak bisa nyari referensi Oguchi no Makami karena udah Google Wikipedia dan cari Reddit referensinya sedikit banget, Pak. Tapi tenang, kalau pas mood dan ingat 3N, mungkin akan kubuatkan 3N buah iblis mythical Zuan milik Yamato. Kalau mood. Next pindah ke kastil Kaido lantai 3. Kembali lagi bersama Nico Robin Onesan sedang kena ilusi dari kemampuan Black Maria. Ilusinya pun bukan sekedar ilusi biasa, namun ilusi yang bisa membuat sosok lain jadi sosok yang sangat amat kita cintai. Makanya dalam ilusi tersebut, Nico Robin melihat ibunya, Profesor Clover, dan Jaguar di Saul yang merupakan 3 orang yang benar-benar dia sayangi. Yang menjadi menarik di sini adalah ketidakhadiran ayah dari Nico Robin yang masih belum diperlihatkan oleh Oda Sensei. Tapi sepertinya ketidakhadiran ayahnya dalam ilusi Black Maria bukan karena Nico Robin tidak mencintai ayahnya deh. Mungkin ketidakmunculan ayah dari Nico Robin dalam ilusi tersebut adalah karena Robin sendiri gak punya kenangan apa-apa tentang ayahnya. Makanya jadi masuk akal kenapa Profesor Clover dan Jaguar di Saul yang memiliki lebih banyak kenangan dan juga dampak bagi hidup Nico Robin saat kecil yang muncul dalam teknik ilusi Black Maria.
Uniknya di momen itu Brook mencoba menyadarkan Robin untuk tidak tertipu oleh ilusi Black Maria. Namun nyatanya Robin hanya berpura-pura terkena ilusi dari Black Maria guys, agar bisa mendapat jarak serangan yang lebih ideal, sehingga dia bisa melancarkan serangan kepada semua ilusi yang dilihatnya. Dan setelah terkena serangan dari Nico Robin, ketiga wujud ilusi itu menampilkan wujud aslinya yang ternyata adalah tiga anak buah dari Black Maria, yaitu Tenjo Sagari, Numbers Kunyon, dan Nureona. Sementara itu anak buah Black Maria lainnya pun terlihat cukup terkejut karena jurus kabut ilusi milik Black Maria ternyata gak berpengaruh sama sekali. Ya bahkan Brook aja yang hitungannya temen ya ikut ketipu sama acting Nico Robin yang ternyata cuma pura-pura terkena ilusi. Jadi rasanya wajar kalau anak buah Black Maria kaget jika teknik kabut ilusi tidak bekerja. Nah, dari situ pun momen dilanjutin ke Black Maria yang akhirnya turun tangan sendiri untuk mengajar Brook dan Robin. Meski sempat untuk melarikan diri ya, namun Nico Robin dan Brook sekarang sedang dikejar-kejar oleh Black Maria yang juga membawa senjata miliknya, Wan Yudo. Black Maria mengarahkan Wan Yudo ke lantai dan membuat ancang-ancang untuk lompat ke atas, hingga akhirnya Black Maria bisa menyusul Robin dan Brook dan melakukan serangan yang malah berakhir membakar seluruh lantai. Untung serangan dari Black Maria itu masih bisa dihindari oleh Nico Robin dengan jurus Spider Net-nya. Lalu akhirnya Brook yang menyadari jika Wan Yudo adalah makhluk hidup, akhirnya memutuskan untuk menyerang Wan Yudo dengan jurus Cold Soul yang ternyata berhasil membuat Wan Yudo jadi gak bisa ngebuat api lagi, sekaligus madamin api yang awalnya ngebakar lantai. Di pertengahan momen pertarungan ini juga, Brook memberitahu alasan mengapa dirinya gak terkena oleh kabut ilusi milik Black Maria, yang ternyata ilusi itu gak seberapa jika dibandingkan dengan masa lalu dari Brook, dimana di masa lalu Brook selalu berharap jika semua kematian teman-temannya hanyalah mimpi belaka. Bayangkan aja 50 tahun Brook berharap semua yang dialaminya adalah ilusi saat masih sendirian. Untung sekarang Brook sudah bisa menerima semua hal itu, sehingga dia sudah menyadari jika teman-temannya muncul dalam bentuk ilusi, itu semua adalah palsu karena semua teman Brook di masa lalu sudah mati. Hal itu juga ternyata yang terjadi kepada Nico Robin, makanya Robin juga bisa tidak terkena ilusi Black Maria karena di masa lalu mungkin Robin juga selalu berharap jika apa yang terjadi pada ibunya, Profesor Clover, Saul maupun Desa O'Hara hanyalah mimpi. But seiring berjalannya waktu, Robin mulai bisa menerima semua hal yang telah terjadi dan mencoba bertahan hidup menggunakan caranya sendiri yang mengantarkannya bisa menemukan para nakama Sableng SHP. Well, hal itu juga berhubungan dengan momen selanjutnya di mana Black Maria yang terus melakukan provokasi kepada Robin dan mengatakan kalau para nakamanya hanya mencoba menjual Robin karena dia merupakan beban dalam kru topi jerami karena menjadi orang yang paling dicari oleh semua orang berpengaruh di dunia One Piece berkat kemampuannya yang bisa membaca poneglyph. Namun, semua provokasi itu tidak terlalu berpengaruh baik ke Robin ataupun Brook karena ikatan dan rasa percaya yang sudah saling terbentuk satu sama lain di kru gila yang dipimpin oleh Monkey D. Luffy. Malahan di sini Brook pun mempercayakan Black Maria kepada Robin seorang diri untuk membuktikan jika semua yang dikatakan oleh Black Maria itu salah. One-san tentu saja menyetujui ide Brook. Robin pun lalu menjawab Black Maria kalau dia gak perlu tahu apa maksud Sanji meminta bantuannya. Malah Robin juga memuji Sanji dengan bilang kalau Sanji merupakan orang yang cocok untuk menjadi pendamping dari Raja Bajak Laut. Yap, sebenarnya Mr. K sendiri lebih suka versi Inggrisnya yang bilang kalau Sanji itu the wings of the kings of pirate. Soalnya artinya sendiri bisa jadi banyak. Selain Sanji cocok jadi pendamping dari Raja Bajak Laut, tapi ungkapan itu juga ngasih tahu kalau Sanji tetaplah menjadi trio monster meski sekarang kru topi jerami kedatangan Jinbe. Jadi buat yang debat Jinbe sama Sanji kuatan mana, di mata Nico Robin tetap Sanji lah yang cocok menjadi salah satu sayap dari Luffy. Meski sebagian orang mungkin gak setuju, tapi penilaian Robin terhadap Sanji sangatlah tinggi. Ya, hal ini gak terlalu mengejutkan karena kita sendiri tahu bagaimana Sanji merupakan orang yang selalu percaya ke Robin. Bahkan sejak Arc Water 7 di mana Robin sempat dianggap sebagai seorang pengkhianat karena mencoba melakukan pembunuhan kepada Iceberg dan juga pergi meninggalkan kru topi jerami. Anyway, selain memuji Sanji, Robin juga secara gak langsung memuji sang kapten dan menaruh kepercayaan kalau kaptennya adalah orang yang akan menjadi Raja Bajak Laut. Oh, di momen Robin ini kayaknya hampir semua kru topi jerami udah nyatain kalau Luffy adalah orang yang akan menjadi Raja Bajak Laut selanjutnya. Terus yang buat menarik lagi adalah jurus baru yang digunain oleh Nico Robin yaitu Gigante Floor yang entah kenapa rasanya ya jadi teringat teknik Yakushiki Cannon milik Isaac Netero. Apakah ada kemungkinan Oda Sensei bakal ngambil referensi dari serial Hunter x Hunter untuk jurus Nico Robin yang selanjutnya? Kalau emang beneran dijadiin referensi, kayaknya bakalan gila teknik barunya Robin. 3N bisa nih. Tapi kalau mood. Next, momen pun pindah ke pelabuhan Tokage, memperlihatkan Luffy dan kru Law yang sudah mendarat. Di momen itu juga terlihat Momonosuke dan Shinobu ada di situ juga guys, setelah sebelumnya jatuh dari tebing Onigashima.
Dari penjelasan Momo, dia dan Shinobu berhasil selamat berkat layangan yang digunakan oleh Shinobu untuk mendarat. Di momen itu juga terlihat kalau Luffy masih belum bisa ngapa-ngapain, meski udah ngabisin semua makanan yang ada di kapal Polar Tank. Makanya di sini Luffy pun menyuruh Momo untuk membawanya kembali ke Onigashima dengan kekuatan naganya yang bisa terbang menggunakan awan-awan kecil. Alasan Luffy ingin segera kembali kemungkinan untuk cari daging dan tentunya nanti Luffy bakal ready untuk final round melawan Kaido. Cuman yang bikin menarik di momen Luffy dan Momo adalah apakah momen di Pang Hazard di mana Momo berubah menjadi naga dan terbang ke atas akan terulang kembali? Terus kalau memang buah iblis yang dimakan oleh Momo adalah buah iblis buatan yang berhasil, apakah ini artinya Dr. Vegapunk udah nemuin rahasia di balik buah iblis? BTW, tonton 3N Mr. K yang tentang Dr. Vegapunk ya, sangat interesting dah. Back to topic, pokoknya di momen Momo dan Luffy membuatku memikirkan banyak sekali pertanyaan ngawur. Belum lagi momen Karibo yang juga tiba-tiba dimunculkan lagi di chapter 1020 ini, bikin kepala tambah cenat-cenut. Soalnya kalau kita ingat-ingat Karibo yang hitungannya mungkin supernova dari generasi setelah Luffy, dulu waktu sebelum memasuki lautan bernama New World, ada yang pernah mengatakan kalau ingin bertahan di lautan ini, hanya ada dua cara. Pertama melawan Yonko, kedua ikut menjadi bawahan Yonko. Apakah ada kemungkinan Karibo sudah bergabung dengan salah satu Yonko atau gimana? Karena secara fakta aja Karibo ini kayaknya jangankan cukup kuat ngelawan Yonko, dari keberanian aja sepertinya dia gak bakal berani buat nantangin bajak laut sekelas Yonko. Kita tunggu aja dah kelanjutan Karibo sepenting apa sih di Wano ini. Oke, segitu dulu buat chapter 1020 dan jangan komentar masalah teori Ohara ya. Pasti akan Mr. K buatkan karena Mr. K udah dapat izin dari beliau. So, see you again next time. Adios di Karamelo, stay safe everyone. Salam